Oke, kita menuju ke Pak Saleh. Pak Saleh kan terpilih menjadi Menteri Perindustrian. Ini kan di era Pak Jokowi di periode pertama di awal pemerintahan. Ya, betul. Dan Hanura sebagai partai pendukung Pak Jokowi ketika itu. Ini untuk komposisi dari partai politik pengusung maupun pendukung ketika di awal pemerintahan itu gimana Pak? Persentasenya? Waktu itu kalau nggak salah, seingat saya 50-50 ya. Kan ada 34 kabinet, ya 17-17 kalau nggak salah. Jadi 17 50-50 50% dari partai politik dan 50% dari non partai politik. Oke, tapi apakah 50% dari kalangan non partai politik ini memang betul-betul tidak terafiliasi dengan partai politik atau profesional murni atau gimana? Bisa aja mungkin. Terbuka peluang itu, Pak? Ya bisa aja mungkin ya karena kedekatan kan bisa aja. Syukur-syukur, dan ini kan bukan menyusun satu perusahaan, tapi ini kan negara, tentu butuh proses politik. Proses politik tentu dalam hal ini tidak murni teknokrat aja, tapi perlu juga mewakili keterwakilan daripada wilayah, keterwakilan daripada mungkin ormas besar, itu pasti dibutuhkan juga untuk kestabilan daripada politik. Baik, tapi Anda melihat kabinet Zaken Pak Prabowo ini seperti apa? Ya tentu saya berharap, apalagi kan Presiden terpilih dalam ini Pak Prabowo kan sudah mempunyai pengalaman. Beliau pernah ada di dalam kekuasaan yang cukup lama zaman era Pak Harto, tentu mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup panjang bagaimana untuk menyusun kabinet yang betul-betul profesional dan juga dapat menenteramkan situasi politik tanah air. Itu yang paling penting kan itu. Kalau politiknya bergejolak kan ekonominya pun ikut bergejolak. Baik. Lalu pengalaman Bapak sebagai Menteri Perindustrian yang perlu diajarkan juga kepada kita ini seperti apa pengalaman Bapak? Ya tentu satu yang paling pertama tentu selain memang saya sebelumnya udah berkecimpung di dunia di parlemen, di samping itu saya juga pernah berkecimpung di dunia profesional. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu yang tentu akan memudahkan ketika memulai untuk melaksanakan tugas sebagai menteri. Dan tentu yang paling utama adalah networking yang tentu harus dimiliki. Kalau enggak ya nanti akan repot. Apalagi nanti berhadapan dengan teman-teman di parlemen ketika berproses untuk proses anggaran, proses pengawasan, itu tentu mempunyai keahlian-keahlian tertentu. Kalau enggak ya akan repot nanti. Oke, kita menuju ke Mas Arya. Mas Arya, tadi pertanyaan saya belum terjawab spesifik ya Mas ya. Artinya perspektif dari Pak Prabowo menyampaikan akan membentuk kabinet Zaken ini dari kalangan profesional, komposisinya profesional apa? Partai atau non partai? Kalau tadi Pak Saleh menyampaikan terbuka peluang juga non partai tapi terafiliasi dengan partai politik. Mas Arya, boleh di-unmute dulu supaya kita bisa mendengar suaranya? Baik, ya, silakan. Saya kira akan kombinasi ya dari tokoh-tokoh yang berlatar belakang non partai, tapi berasal dari kelompok profesional dan teknokratis ya atau kelompok ahli. Tapi juga menurut saya pertimbangan partai juga menjadi kebutuhan penting juga untuk memastikan adanya stabilitas politik di koalisi sendiri dan juga di parlemen. Ya. Nah, karena kalau menurut saya kebutuhan lain yang menurut saya juga penting adalah orang-orang yang akan berada di kabinet tentu juga orang yang akan dianggap mampu mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan baru. Apalagi dengan tantangan baru kita ke depan yang juga mungkin lebih berat ya dari sisi misalnya ekonomian, isu-isu domestik seperti ketimpangan, kemiskinan ya, juga soal isu-isu yang relatif baru soal perubahan iklim. Jadi kita butuh memang orang atau kabinet yang merepresentasikan kebutuhan kita saat ini. Dan saya kira mudah-mudahan pemerintahan baru saya kira memahami itu, dan hal penting lainnya selain representasi juga adalah saya kira adalah bahwa kita sekarang dalam masa di mana proses transisinya lebih smooth ya. Lebih presiden terpilih dengan presiden incumbent dapat bekerjasama dengan baik. Mas Arya, maaf saya potong sedikit singkat ya Mas ya. Artinya apakah akan 50-50 seperti di era pemerintahan Pak Jokowi di awal komposisinya untuk kalangan non partai dan juga partainya? Singkat sebelum kita ke Mas Mada. Agak susah membuat hitungan matematika. Ya. Baik, kita ke Bang Mada. Bang Mada, kendala dari kabinet Zaken ini seperti apa dan solusi yang bisa Anda tawarkan seperti apa, Bang? Kendala ya maksud saya, menurut saya ya Pak Prabowo perlu meredefinisi ya konsep Zaken kabinet ini.
Jadi begini, misalnya tadi ya, apakah teknokrat atau profesional dari partai politik itu akan sangat berbeda ya. Kalau teknokrat atau profesional itu tidak terafiliasi dengan partai dan kalau mereka terafiliasi dengan partai. Karena basis pertimbangan mereka di dalam menyusun kebijakan kan beda. Yang satu teknokrat ini ya ilmu pengetahuan, bukan kepentingan politik gitu. Tapi kalau partai basisnya adalah kepentingan politik, apalagi mereka juga punya kewajiban untuk merawat konstituen mereka melalui akses terhadap sumber daya negara. Ini adalah kepentingan politik yang paling menonjol ya kalau kita bicara dari partai politik. Nah ini ya redefinisi menurut saya penting, termasuk tadi jangan lupa keterwakilan perempuan, anak muda, demografi kita dan juga ada kebutuhan dari Pak Prabowo juga untuk mengakomodir beberapa menteri mungkin ya dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Ya jadi ada banyak hal yang harus diramu. Dan ini pilihannya Pak Prabowo tentu saja kalau kita bisa simplifikasi ada dua. Mau dia quick wins, ya, mempercepat program-programnya untuk kemudian membuktikan bahwa program-program itu tidak sekedar janji semata atau ya mengedepankan tadi stabilitas politik terkait dengan partai koalisi gitu ya. Karena bisa jadi untuk yang kali ini tidak akan ada partai yang tidak terlibat di dalam kabinet gitu ya. Bahkan PDI Perjuangan kemungkinan juga masih ada untuk terlibat. Ini yang mungkin akan membedakan dengan pemerintahan sebelumnya, SBY pertama, SBY kedua, Jokowi pertama, Jokowi kedua yang masih menyisakan partai yang tidak diakomodir di dalam kabinet dan itu dianggap sebagai partai oposisi begitu ya. Nah kita nggak tahu apakah akan coverage-nya akan kemudian semua partai akan dilibatkan. Nah kalau begitu kan akan ada banyak yang harus diakomodir meskipun Pak Prabowo juga punya ruang ketika nanti revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu bisa dilakukan ya sehingga tidak terbatas pada jumlah 34 maksimal jumlah kementerian di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Baik Mas Mada, nanti kita sama-sama melihat bagaimana postur kabinet di pemerintahan mendatang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Saleh, Mas Arya dan juga Mas Mada atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.